Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام فصلوات الله وسلامه على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ويا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والآثام. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian pada kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Studi pengantar ilmu Al-Quran. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang khosais, karakteristik ayat-ayat Makkiyah. Kita akan lanjutkan sekarang yang berkenaan dengan isi, konten yang ditampilkan di dalam ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah. Di antaranya di sini disebutkan yang pertama adalah ad-da'watu ila tauhid wa ibadati ad-da'watu ila tauhid wa ibadatillahi wahdahu. Yang pertama, surah-surah Makkiyah itu berbicara tentang wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid. Dan ini yang menjadi fondasi bagi setiap umat Islam supaya benar-benar memiliki tauhid yang salimut tauhid. Jadi tauhidnya benar-benar adalah mengiktiraf, mengakui dan meyakini bahwa la ilaha fi hadzal qaul illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi di alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat-ayat ini berbicara tentang tauhidullah, mereka para pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mengatakan qalu aja'altum alihatan ilahan wahidan. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah selama ini menjadi Tuhan yang satu, ilahan wahidan? Itu yang pertama kali muncul. Karena disebutkan bahwasanya di seputar Ka'bah atau di halaman Ka'bah tercatat kurang lebih 300-an berhala yang dimiliki oleh setiap kabilah, setiap suku yang ada di sana. Makanya ketika diajak untuk Iqra bismi rabbik,
alladzi khalaq, membaca dengan nama Rabb yang telah menciptakan manusia. Ini mereka merasa heran. Aja'altu alihatan ilahan wahidah. Apakah kalian akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah yang begitu banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Mereka menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian wa ibadatillahi wahdah. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Sekali lagi ini memerlukan waktu 13 tahun. Ada di antara mereka yang suratul istijabah, segera memberikan respon. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama beriman adalah istrinya Siti Khadijah. Tidak ragu-ragu dengan apa yang telah diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memberikan sebuah penguatan ketika beliau bercerita tentang apa yang beliau terima pertama kali didatangi oleh makhluk yang tidak dikenal, kemudian membacakan beberapa kalimat-kalimat yang belum pernah didengar. Beliau sangat ketakutan dan menggigil, tetapi justru istri beliau yang mensupport luar biasa, mengatakan, wallahi la yu'zika abadan, tidak ada yang akan membahayakanmu atau menyakitimu. Limada, kenapa? Li'annaka la tasilur rahim, kau adalah orang yang selalu menjaga silaturahim. Wa innaka la tusa'idud du'afa, kau selalu membantu orang-orang yang lemah. Wa tahmilul kalla, selalu meringankan beban orang-orang yang memiliki beban. Wa tuqrid dhaif, kau juga selalu menghormati tamu, memuliakan tamu. Jadi Khadijah memberikan penguatan terhadap apa yang menjadi sifat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memperhatikan orang lain. Demikian juga Nabi tidak pernah berkata yang tidak baik. Dan beliau sangat yakin sekali bahwa apa yang diterimanya itu adalah sesuatu yang akan menjadi sebuah risalah di kemudian hari. Sehingga bergegaslah beliau menemui anak pamannya itu, sepupunya itu Waraqah bin Naufal, dan menanyakan apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal tidak ragu-ragu mengatakan sebuah perkataan, innahu lanamus alladhi jaa ila Musa, itu adalah namus, malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wallahi, demi Allah, siapapun yang mendapatkan sesuatu yang dibawa oleh malaikat Jibril, maka dia akan diusir oleh kaumnya. Nabi bertanya, apakah saya juga akan diusir nanti? Wallahi, ketika aku melihat engkau diusir dan aku masih memiliki tenaga dan kekuatan, akulah orang yang pertama kali akan menghadang mereka. La ansuruka nasran mu'azzara, saya akan menolongmu dengan kekuatan tenaga saya. Nah, yang para ulama mengatakan dengan perkataannya seperti itu, beliau adalah termasuk orang yang beriman, karena tidak beberapa lama kemudian beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali menjadi orang yang beriman dengan risalah Nabi adalah istri beliau, kemudian Waraqah bin Naufal, dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi binaan Nabi SAW yang tinggal di rumahnya itu mengimani dan tidak pernah membantah sama sekali perkataan Nabi SAW. Kemudian ada orang dekat temannya itu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu seterusnya. Ada orang-orang yang suratul istijabah.
Ada juga orang yang masih mengamati, masih melihat, baru mereka menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawanya. Ada juga orang yang harus melalui permusuhan dulu, lambat beriman, memerangi Nabi SAW, seperti Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid, Amr bin As. Bahkan ada orang yang ingin membunuh Nabi seperti Umar bin Khattab, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka hidayah. Seperti Abu Sufyan itu mendapatkan hidayah pada saat terjadi Fathu Mekah. Subhanallah. Begitulah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hamba. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran Islam. Tugas kita adalah mendoakan kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah supaya mendapatkan hidayah, dan yang sudah mendapatkan hidayah supaya dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat Makkiyah ini itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia supaya dia mengakui bahwa Allah itu adalah Ahad, Allah itu adalah As-Samad, tempat bergantung. Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu adalah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isi daripada ayat-ayat Makkiyah itu adalah isbatur risalah. Isbatur risalah itu menetapkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah risalatun minallah, risalah dari Allah. Karena dengan tegas Allah mengatakan bahwa Nabi ini adalah diutus dari bangsa yang ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di surah Al-Jumu'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya dari bangsa yang ummi. Bangsa yang ummi adalah tidak terbiasa membaca, tidak terbiasa menulis. Mereka mengandalkan kekuatan apa? Zakir, kekuatan ingatan. Dan mereka luar biasa. Jadi para orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab itu memiliki kekuatan hafalan. Wabil khusus adalah tentang nasab. Tidak ada orang yang paling hafal nasabnya melebihi hafalannya orang-orang Arab. Dia tahu bin sampai kakek buyut-buyutnya, sampai ke atas tahu semuanya. Ini luar biasa. Dan mereka juga mengarang syair-syair yang kemudian dilombakan di pasar ukan. Itu dengan kekuatan hafal. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka terbelalak semuanya. Innaha la talawah, innaha la halawah. Sungguh ini bacaan itu bisa memberikan apa ya? Menjazb. Itu menarik hati, memberikan sebuah apa ya? Getaran di dalam hati seseorang. Tidak hanya itu, ketika dibacakan itu membuat orang menjadi kepingin mendengarkan lagi. Seperti kita sejak kita diajari suratul Fatihah, sejak kita bisa sholat sampai saat sekarang ini tidak ada satu orang pun yang mengatakan bosan mendengarkan suratul Fatihah. Padahal tiap hari dibacakan, tiap waktu dibacakan, tidak ada yang mengatakan bosan. Ini salah satu daripada i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran dari sisi apa ya, bacaannya. Qiraah min nahyatil qiraah wa min nahyatin nagham. Nagham itu adalah ketika dibacakan dengan betul-betul ikhlas, itu bisa menarik hati seseorang dan bisa menggetarkan hati seseorang. Padahal kalau kita tanya, tahu artinya enggak? Enggak. Kenapa kok bisa bergetar hatinya? Itu karena kemujizatan Al-Quranul Karim sangat luar biasa sekali.
Nah, ketika dibacakan innaha lahalawah, mereka sendiri mengakui, cuman masih gengsi untuk mengimani. Sehingga mereka mengatakan, kita tidak akan pernah mendengarkan lagi. Ini membahayakan kalau kita dengarkan. Kemudian mereka sudah sepakat untuk tidak mendengarkan Al-Quran ini, pembesar-pembesar kafir Quraisy pada saat itu. Tapi ternyata mereka diam-diam itu merasa rindu untuk mendengarkan Al-Quran. Beda dengan syair-syair yang mereka bacakan, sekali membacakan selesai. Sama juga sekarang Allah Subhanahu wa taala jadikan Mekah dan Madinah ini menjadi pusatnya sentral kaum muslimin. Kalau orang yang sudah pernah pergi ke Mekah dan ke Madinah tidak akan pernah mengatakan saya bosan, tidak. Mau berjubel-jubel, mau kepanasan, mau kehujanan, tetap hatinya ingin ke sana. Sekali pernah ke sana kemudian mendengar orang yang berangkat itu hatinya kepingin ke sana. Itu sangat berbeda sekali dengan kalau seseorang pergi ke tempat yang lain sekali sudah cukup. Tetapi ketika ke sana, subhanallah, an-nadru ilal ka'bati ibadah. Dalam sebuah riwayat, sekalipun ini ada yang mengatakan riwayatnya dhaif, melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Begitu kita melihat Ka'bah, kita ucapkan a'udzubillahil azim bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah zid li hadzal bait ta'ziman wa tashrifan. Ya Allah, tambahkanlah kepada rumah ini keagungan dan kemuliaan, wazid, dan tambahkan juga man syarrafahu wa karramahu, siapa yang memuliakannya, siapa yang mengagungkannya, mimman hajjahu wa atamarahu, bagi siapa saja mereka datang berhaji mengagungkannya, demikian juga datang melaksanakan ibadah umrah. Subhanallah, ketika ingat bacaan-bacaan ini rasanya kita kepingin ke sana terus. Demikian Al-Qur'anul Karim, ketika dibacakan tidak ada yang mengatakan saya bosan. Dia akan selalu membaca. Termasuk pimpinan-pimpinan Quraisy pada saat itu saling diam-diam mengendap-endap ya untuk mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang saat sekarang ini Al-Quran sudah utuh, maka jangan sampai Al-Quran hanya ditaruh di lemari kemudian nanti hanya dibaca pada bulan Ramadan. Jadikanlah dia sebagai wirdan yaumiyan, wirid harian kita. Karena manzilah kita nanti, kedudukan kita di dalam surga itu pada ayat yang terakhir yang kita baca. Karena Allah mengatakan, sebagaimana kamu baca di dunia, sekarang bacalah Al-Quran itu. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran di dunia ini, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia membacanya di akhirat. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, isbatu risalah itu mengisbatkan, mengakui, mengokohkan ya. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan risalah yang biasa, tetapi risalatun minas sama, risalah dari langit, dan merupakan rangkuman serta perbaikan terhadap risalah yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul yang terangkum di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Maka isinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan syariat-syariat yang sebelumnya yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW itu menjadi syariat kita. Syariat yang tidak sesuai, yang memberatkan, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi syariat yang ringan. Karena apa? Umat akhir zaman ini umurnya pendek, akan tetapi diberikan kesempatan untuk meraih pahala yang sangat luar biasa sekali, sangat banyak. Bahkan ketika seseorang benar-benar datang ke masjid, sudah bersuci di rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat, tidak ada yang menghalanginya untuk menjalankan ibadah itu. Dia berzikir dan berzikir sampai kemudian
dia sholat berjamaah, maka disebutkan la yakhruju min zalikal masjid illa kayaumin waladathu ummuhu. Tidaklah dia keluar dari masjid tersebut kecuali seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Karena itu kita harus selalu semangat untuk mendirikan ibadah sholat berjamaah di masjid. Yang kemudian ketiga, isi daripada surah Makkiyah itu adalah ini yang mungkin berat, isbatul ba'fi wal jaza, yaitu mengisbat, menetapkan atau mengakui i'tiraf bahwa akan ada hari berbangkit, hari kiamat. Jadi semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah untuk menerimanya. Sampai-sampai mereka membawa tulang belulang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tulang belulang seperti ini yang sudah hancur, tercampur dengan tanah, akan dibangkitkan lagi? Aina akluka, mana akalmu wahai Muhammad? Karena mereka menilai sesuatu itu dengan akal. Akal kita terbatas. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bedakan manusia dengan yang lain adalah dari akal. Allah berikan akal kepada manusia luar biasa. Ada yang cerdas luar biasa. Ada juga yang tengah-tengah. Ada juga yang lambat. Sebagaimana tadi ketika mendapatkan hidayah, mereka datang dengan sebuah kenyataan. Apa mungkin ini bisa dikembalikan lagi? Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran-pelajaran di alam ini banyak. Karena ayat-ayat dari sisi Allah ini tidak hanya ayat Al-Quran Al-Matluwah, ayat-ayat yang dibaca yaitu Al-Quranul Karim, tetapi ada yang al-ayah al-kauniyah ghairu makluwah, ayat-ayat yang ada di alam dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Contohnya misalnya Allah memberikan sebuah ilustrasi bagaimana Allah akan menghidupkan, membangkitkan manusia-manusia yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari langit itu air deras, hujan. Untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk menumbuhkan biji-bijian yang di tanah. Bahkan ketika itu ada tanah yang tandus, tanah yang kering, yang tadinya tidak ada kehidupan sama sekali. Bagaimanapun keringnya, seperti di Jazirah Arab, bagaimanapun kerasnya, tapi ketika ada hujan turun, beberapa hari kemudian jadi menghijau. Ini luar biasa. Untuk memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua bahwasanya akan sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali makhluk yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang belum diciptakan mudah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Dan pelajaran seperti ini sangat banyak sekali di alam ini untuk menunjukkan tentang kudrah, kekuasaan dan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang Allah tampilkan di alam ini, sekali lagi untuk membuktikan bahwasanya Allah mampu menghidupkan hamba-hambanya yang sudah diwafatkan di dunia ini. Nah, ini isbatul ba'ts, bahwa nanti akan dibangkitkan. Bahkan semua yang akan terjadi nanti itu sudah diceritakan. Sekarang mereka belum percaya. Begitu mereka mengalami nazak akan meninggal dunia, apa kata mereka?
Di akhir surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini. Allah berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun." Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbi irji'un, kembalikan kami. Jangan hari ini ya Allah, jangan hari ini ya Tuhan, mundurkan sedikit saja. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Berikan kesempatan kepada untuk beramal sejenak saja. Di ayat yang lain yang mereka ingat adalah harta-harta yang ditinggalkan. Aku akan sedekahkan. Itu di akhir surah Al-Munafiqun. Tapi Allah mengatakan apa? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Itu hanya perkataan saja. Mereka tidak akan kembali. Mereka tidak akan berbuat baik. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh dan kita semuanya ke alam barzakh. Sudah sangat jelas sekali Allah perlihatkan kepada kita bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan, bahkan sangat dahsyat pada saat terjadi pandemi. Pagi kita mengantarkan saudara kita ke kuburan, siang mengantarkan ke kuburan, sore mengantarkan ke kuburan. Bahkan kami punya sahabat bertugas di TPU Keputih, di malam hari bertugas mulai dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Hampir-hampir beliau setiap hari memandikan jenazah yang datang antara jam sekian 25 mayat setiap hari. Semua mayat, baik yang beragama Islam, non-Muslim, dia mengatakan hampir setiap hari 25 mayat. Allah perlihatkan pada kita. Apakah kita tidak mempercayainya? Ada di hadapan kita. Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu ketika nazar Allah perlihatkan mereka sudah mengalami sebuah penyesalan. Ketika mereka nanti dibangkitkan, mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Selesai. Hari ini alangkah indahnya, alangkah baiknya hari ini kita menjadi tanah semua. Ternyata apa yang disampaikan oleh para nabi benar semua. Menyesal mereka. Untuk apa lagi? Sudah tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Sudah tidak ada lagi waktu untuk jujur. Bahkan ketika mereka digiring ke dalam neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, di dalam surah Az-Zumar. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir digiring ke dalam neraka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka datang sampai di depan pintu neraka dan dibukalah pintu neraka. Kemudian ditanyakan kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Malaikat itu nanya, kok kalian sampai ke sini? Apakah tidak ada dulu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kalian tentang pertemuan hari ini? Mereka jujur mengatakan bala. Benar telah datang kepada kami. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi telah tetap ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, bahwa Allah akan mengazab bagi mereka yang ingkar dulu di dunia.
Itu baru digiring. Itu di dalam surah Az-Zumar. Kemudian ketika mereka sudah dicemplungkan ke dalam neraka, kembali lagi ke surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat ayati tutla 'alaikum wa kuntum biha tukadzibun." Telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian, tetapi kalian mengingkarinya. Apa kata penduduk neraka? Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, nafsu kamilah yang mengarahkan kami. Kami memperturutkan hawa nafsu kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sesat. Kemudian mereka mengatakan apa? Mereka berdoa di neraka ini. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Kembalikan kami ke dunia sesaat saja. Kalau kami melakukan kesesatan itu, berarti kami termasuk orang-orang yang zalim. Mereka mau kemana? Di akhir surah Ibrahim Allah mengatakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Bumi sudah dirubah oleh Allah. Enggak ada lagi bumi yang dulu, sudah dirubah dengan bumi yang baru, langit yang baru. Karena bumi sudah dihancurkan sama Allah, kemudian langit digulung sama Allah Subhanahu wa taala, dilempar, hancur berantakan semua. Makanya Allah murka sekali pada saat itu. Yang sudah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya, kemudian tidak mau menggunakan kesempatan. Kemudian Allah murka. Kita balik lagi ke surah Al-Mu'minun. Allah mengatakan apa? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian. Jangan bicara sama aku. Marah Allah. Tinggalkan kalian di sana di neraka. Sudah diberikan kesempatan 60 tahun, 70 tahun, dilebihkan oleh Allah. 80 tahun, 90 tahun, tetapi juga tidak mau tobatnya. Rasakan. Tapi Al-Quran itu adil. Pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin." Ada juga hamba-hamba Allah yang beriman, wahai Rabb kami telah beriman kepada. Ampuni kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, Engkau lah yang wa anta khairur rahim. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sudah ditampilkan di dalam Al-Quran. Tinggal dibaca, tinggal direnungi, diamalkan di dalam kehidupan ini. Sudah ada panduan hidup itu. Tetapi masih juga di antara mereka yang tidak, ada yang tidak beriman. Bahkan seorang ulama mengatakan, kalau sekiranya mereka tahu dan mereka paham dengan bangsa Romawi itu, kalau paham dengan tafsir surah An-Nur dan surah Ar-Rum, maka mereka seluruh bangsa Romawi akan masuk Islam. Kalau sekiranya mereka tahu bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan surah An-Nur dan surah Ar-Rum, maka mereka semuanya akan masuk ke dalam Islam. Tetapi hidayah semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat yang selalu membantu Nabi tidak mampu memberikan hidayah kepadanya. Bahkan ada orang yang lebih dekat lagi, hidup bersama dua orang Nabi yang solihani, tetapi kedua pasangannya itu adalah
tidak mampu atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Tetapi ada orang yang hidup dengan suami yang sangat bejat, suami yang terlaknat, mengaku sebagai Tuhan, tetapi hidayah ada padanya. Istri Fir'aun, Asia. Begitu seterusnya. Jadi tidak menjamin orang yang memiliki pasangan yang soleh atau soleh itu akan senantiasa bisa saling menetapkan memberikan hidayah itu. Jadi hidayah semuanya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai melupakan doa sebelum salam ya. Ada yang mengatakan sesudah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bisa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan selalu beribadah. Dan doa yang juga tidak pernah dilupakan oleh Nabi itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam sujud dia membaca itu setelah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la. Beliau membaca ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati dalam agama. Demikian juga di dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Imran Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan hati ini setelah kau berikan hidayah dan anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadi hidayahmu sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi. Demikian juga kalau kita mendengarkan para penceramah ya mengucapkan mukadimah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini ayat ke-43 surah Al-A'raf. Doa orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau kami dulu tidak mendapatkan hidayah darimu, maka kita tidak akan pernah sampai ke surga. Ini sudah digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa-apa yang akan terjadi nanti, baik yang ada di dalam surga. Rasulullah SAW ketika diajak melihat surga oleh malaikat Jibril, melihat sebuah istana putih, megah sekali. Ini istana siapa wahai Jibril? Dalam hadis itu dikatakan ini istana yang memiliki adalah orang Quraisy. Siapa dia ya? Ya Jibril. Dalam hadis itu dikatakan aku menyangka bahwa akulah yang punya istana itu. Oh tidak, bukan engkau ya Muhammad. Itu yang punya adalah Umar bin Khattab yang sudah ada istananya. Demikian juga ketika jalan lagi menemukan sebuah istana harum sekali. Ini punya siapa ini? Harum sekali ini istana ini. Istana ini punya tukang sisir keluarga Fir'aun. Siapa? Masito. Ada lagi, itu punya siapa lagi yang sebenarnya? Itu punya Asia. Jadi sudah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau memberikan semangat kepada umatnya untuk berfastabiqul khairat ini. Itu ada bukti. Demikian juga ketika beliau diajak untuk melihat bagaimana gambaran neraka. Beliau mengatakan kalau kalian mengetahui ya apa yang aku lihat, apa yang aku tahu, maka kalian la bakaitum la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Oleh karena itu Nabi sebelum meninggal dunia, ya Allah, bagaimana dengan aku? Engkau akan dimuliakan. Bagaimana dengan umatku ya? Jadi Nabi memastikan supaya bagaimana umatnya nanti itu bisa semuanya bisa masuk surga. Subhanallah, pernah hadis yang kita bacakannya, hadis yang bagaimana Nabi merindukan kita semua gitu ya. Yang dirindukan adalah mereka-mereka yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, isi daripada ayat-ayat makkiyah ini adalah betul-betul menggugah seseorang untuk bisa
meyakini sesuatu yang gaib, yang belum nampak saat sekarang ini. Dan sekali lagi itu adalah memerlukan tahapan-tahapan. Sebagaimana disebutkan tadi, ada juga orang yang cepat menerimanya, ada juga yang lambat. Demikian juga disebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat Makkiyah itu bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Masa tidak cukup dengan kita membaca surah Al-Qari'ah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah wal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Kiamat, apakah hari kiamat itu? Kiamat di mana manusia nanti seperti kal-faras, seperti faras itu adalah kupu-kupu yang berterbangan. Saking dahsyat tadi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan juga pada saat itu gunung-gunung yang kokoh ya, itu kan hancur. Bahkan digambarkan itu adalah kapas yang berterbangan. Apakah tidak cukup itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa itu sangat luar biasa dahsyat. Bahkan dikatakan lagi di dalam surah Al-Muzammil itu orang yang ketika terjadi tiupan pertama itu ketika lahir itu dalam keadaan uban, lahir dalam keadaan uban, beruban. Gimana bunyi ayatnya? Pakai fatattakuna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian tidak takut dengan hari kiamat itu? Orang yang anak yang bayi yang baru lahir itu beruban. Ini dahsyat luar biasa. Makanya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berzikir, ada yang tidak keluar dari masjid kecuali 5 kali terbit. Karena mereka ingin sekali mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama ini bolak-balik masuk penjara Ibnu Taimiyah dan mengarang kitab sekian jilid di penjara, Fatwa Ibnu Taimiyah sekian jilid di sana. Beliau ketika ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, kenapa engkau begitu lama berada di masjid? Tidakkah engkau ingin keluar kemudian sarapan, duduk bersama kami? Dia mengatakan, sarapan saya adalah zikir. Beliau berzikir sampai matahari, sampai waktu duha. Begitu para ulama-ulama di masa yang lalu. Nah, bagaimana dengan kita? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat yang menyadarkan bagi seluruh umat manusia tentang bukti-bukti kekuasaan Allah di alam ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan memiliki kehendaknya yang tidak terbatas. Nah, ini bagian pertama kata Dr. Manna Khalil Qattani dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Kita berikan kesempatan pada para jamaah barangkali ada yang bertanya. Monggo silakan. Ya. Iya, insyaallah. Beliau sekalipun sepuh ya, beliau sering berada di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Saya sering ketemu dengan beliau di beberapa masjid. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomah. Amin. Amin. Ya, perkataan Nabi ketika itu kan ditanya oleh seseorang, Aina abi? Aina abi? Nanti di akhirat itu di mana orang tua saya? Kemudian muncullah perkataan abi wa abuka finnar. Abi, jadi dan abu dan abuka finnar. Orang tua saya dan orang tua kamu di neraka. Nah, kemudian dibahas oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan abi?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ila akhir. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Al-Quran, mereka mengatakan, kami hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan alfaina alaihi aba'ana. Aba di situ apakah maksudnya orang tua? Di situ adalah nenek moyang. Jadi orang Arab itu biasa menggunakan kata abi itu bisa. Abi itu adalah ayah kandung. Abi itu adalah biasa kata jad. Jadi seorang anak mengatakan ada abi. Abi itu kakek. Itu bisa juga disebut dengan kakek. Nenek moyang ya. Wallahu taala alam. Jadi ada yang menafsirkan bahwa abi wa abuka finnar, karena ketika itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Dia memanggil Abu Thalib Mas Dawal abi, ada abi. Dia mengatakan hadza ibni ketika bertemu dengan Bukhairah. Man hada, siapa? Hada ibni, ini anak saya. Tapi Bukhairah mengatakan, boleh saya lihat? Tanda dilihat, dibukalah bajunya, di belakang ada stempel Nabi. Ada lesa ibnu, ini bukan anak. Alaysa abuka qad mata, bukankah ayahnya sudah meninggal dunia? Ya, tolong anak ini dijaga dan urungkan niatmu untuk ke Syam, segera bawa pulang. Karena dia dicari-cari oleh orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, itu orang-orang Yahudi. Bahkan dia akan dibunuh. Maka ketika itu rasa sayang daripada Abu Thalib ini kepada Nabi Muhammad bertambah-tambah. Dia menjaga dia sampai ketika mendapatkan risalah, sampaikan apa yang memang itu adalah benar, sampaikan. Aku akan selalu membantumu, menolongmu sebisa aku, katanya. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka mempermasalahkan masalah ini. Jadi itu adalah semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ada yang mengatakan bahwa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat masa fatrah. Masa fatrah ini adalah masa kekosongan Nabi. Mulai dari diangkatnya Nabi Isa alaihissalam 500 tahun yang lalu sampai di urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sunan Abi Daud, orang-orang yang meninggal di masa fatrah nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Demikian juga bagaimana dengan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau melihat pancaran cahaya keluar memancar dari kandungannya sampai terlihat di bumi Syam. Demikian juga di bumi Irak ya, ada Syam dan Persia, sampai ada ulama-ulama dari Persia datang. Itu kepingin tahu bahwasanya kok ada cahaya begitu sangat luar biasa gitu ya. Kepingin tahu, kemudian mereka membaca, oh ini berarti tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman ya. Wallahu taala alam ya. Jadi untuk hal masalah ini kita nakuf, kita tidak mengetahui Nabi pun tidak pernah menjelaskan apakah yang dimasukkan oleh Nabi itu adalah orang tuanya, jadi orang tua kandungnya, ataukah yang dimasukkan itu adalah pamannya gitu ya. Wallahu taala alam. Jadi kalau saya lebih memilih kepada pendapat bahwasanya ayahnya Nabi SAW meninggal di masa fatrah, jadi belum ada wahyu pada saat yang turun, maka insyaallah taala Allah akan muliakan dia. Jadi orang tua Nabi, baik itu ibundanya yang sudah mengandungnya, yang mereka kedua-duanya meninggal dunia sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Wallahu ta'ala. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, gitu. Ya, wala yushiru bikum ahada. Iya.
apa keistimewaan wal yatalattaf. Sampai saya punya seorang guru, anaknya bernama wal yatalattaf. Pada saat itu berkunjung ke Rusia, kan di situ kan nama-nama banyak menggunakan op-op. Pecatur dunia siapa namanya? Jadi ketika ke sana itu dinamakan namanya wal yatalattaf. Beliau rahimahullah punya pondok pesantren yang besar, punya pondok pesantren Husnayn, ya sebut saja namanya rahimahullah taala, Kiai Haji Khalil Ridwan. Jadi pondok Husnayn adalah beliau terinspirasi dengan pondok Gontor karena beliau alumni di situ. Kemudian ketika keliling di Eropa, beliau terinspirasi dengan op-op itu, kemudian anaknya dinamakan wal yatalattaf. Wal yatalattaf itu pada ayat sebelumnya ini tentang keluarnya, bangunnya Ashabul Kahfi. Ketika itu akan mencari makan. Kemudian katakan wal yatalattaf, hendaklah kamu berhati-hati. Kamu jangan sampai menampakkan orang lain supaya tidak curiga kepada. Maka hati-hati. Wal yatalattaf wala yusyirun bikum ahada. Untuk mencari makan, dan hati-hati mencari makanan. Makanya ditanya, kamu tahu nggak tentang makanan yang halal? Oh ya, saya tahu. Ketika dia keluar ini yang salah satu jadi yang Ashabul Kahfi ini yang bernama Antonio adalah seorang pengembala. Kalau 6 orang, ada Maximilianus, Solidanus, Yamanis, Yanasius, dan satu lagi Tamihal ya. Satu lagi saya lupa saya. 6 orang inilah pembesar kerajaan Romawi yang diperbantukan di Philadelphia, Amman yang ada di Jordan. Jadi kan itu merupakan Syam ini dulu merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Nah, kemudian satu orang yang bernama Antonius ini adalah seorang pengembala yang punya anjing ini. Kemudian ketika dia keluar mencari makanan, tiba-tiba rumahnya sudah tidak ada, hancur. Dia mengatakan, ini baru kemarin aku meninggalkan ini, sekarang kok sudah hancur begitu. Akhirnya diambil alih oleh Maximilianus lah yang membeli makanan itu. Kemudian karena akhirnya mendapatkan makanan yang halal, tetapi justru itulah yang membuat dia disiksa lagi di penjara itu. Karena dia membawa uang kuno. Kamu dapat dari mana? Dia bingung. Ini uang saya. Loh, kamu dapat dari mana? Pas kamu punya yang banyak ini. Dia bingung. Ada apa orang-orang ini? Mereka pakaiannya sudah berbeda semua gitu ya. Lakuannya sudah berbeda. Ternyata rajanya juga sudah memeluk Islam ini pada saat itu. Jadi pada saat itu dia sempat disiksa di penjara untuk mengaku dia. Saya nggak tahu, uang ini uang saya. Baru kemarin saya di sini, kenapa kau sekarang sudah berubah semua? Ternyata uang itulah yang menunjukkan bahwa uang ini berlaku 300 tahun yang lalu. Nah, itu ditujukan di situ oleh seorang penulis sejarah namanya Barnabas. Ya, bukan Barnabas yang Injil itu bukan. Dia seorang ahli sejarah di kerajaan Romawi atau di Philadelphia. Itulah yang bisa mengungkap tentang keberadaan Ashabul Kahfi. Nah, di situ ditulis besar oleh para ulama ya, khususnya cetakan Indonesia ini. Dan surah ini adalah merupakan pertengahan daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi dari sisi jumlah halaman dia adalah berada di tengah-tengah. Wallahu ta'ala, untuk mengingatkan bahwa wal yatalattaf, maka berhati-hatilah kalian sudah sampai di pertengahan Al-Qur'an ini, sudah kesana berarti harus lebih berhati-hati lagi untuk memahami, demikian juga untuk menyampaikan Al-Qur'an. Karena semakin kesana semakin berat ya. Semakin kesana kan semakin berat. Wallahu ta'ala. Jadi tidak ada penjelasan yang secara ini ya. Hanya ketika itu adalah ya, makna daripada wal yatalattaf itu adalah salah satu bentuk kaifiyah, tata cara berdakwah. Ini bagaimana seorang itu harus berlaku lemah lembut. Demikian juga ketika di situ belum zuhur, belum nampak, maka harus berhati-hati. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 3 tahun ya, itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena masih sedikit orang yang paham dengan Islam atau mau menerima Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala. Masih ada? Cukup? Ya.
Silakan. Kira 14 orang. Ya. Ya. Jadi yang ikut berperang bersama Nabi ketika itu adalah kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Kaum Ansor ini artinya kaum yang memang sudah menetap di Madinah. Makanya Nabi mengulang-ulang perkataan yang mengatakan ayuhan nas man minkum, siapa di antara kalian yang akan berperang bersamaku. Kaum Muhajirin saling melihat satu dengan yang lain. Kami ya Rasulullah. Rasulullah mengulang lagi sampai 3 kali. Kemudian tampillah seorang dari Ansar. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Mu'adz, yang doanya bisa menggetarkan langit, bisa terbuka lagi. Ya Rasulullah, faka'annaka tushiru ilaina. Wahai Rasulullah, seolah-olah engkau memberikan isyarat kepada kami untuk berbicara. Ya Rasulullah, la naqulu kama yaqulu banu Israil li Musa, sami'na wa asayna. Wahai Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana dikatakan Bani Israel kepada Musa, sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami tidak mentaati. Ya Rasulullah, naqulu lakum, kami menegaskan, saya mewakili kaum Ansor ya. Naqulu sami'na wa ata'na, idhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu muqatilun. Kami akan mengatakan kepada ya Rasulullah, pergilah Anda berperang bersama Tuhan Anda, kami akan senantiasa mengiringi. Kalau Bani Israel mengatakan di dalam surah Al-Maidah, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kamu kan nabi, ngapain nyuruh kami perang? Ngapain nyuruh kami ke Baitul Maqdis? Pergi saja kamu bersama Tuhanmu. Dan ini menjadi sebuah catatan Bani Israel ya, itu tidak pernah mengatakan Rabb kami. Dah, Tuhanmu. Dari awal Tuhanmu, Tuhan berdoa kepada Tuhanmu supaya menurunkan supaya memberikan kami makan selain manna wa salwa. Rabbuka, selalu Rabbuka. Bahkan last minute terakhir yang mengatakan begitu, pergi saja engkau berperang bersama Tuhanmu. Innaha huna qa'idun. Kami di sini nunggu. Kalau kamu memang nabi, ya kami bersenang hati kami nunggu di sini. Ya Rasulullah, kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Pergilah engkau ya Rasulullah berperang bersama Tuhanmu, wa nahnu muqatilun. Kami akan mengiringi sampai datang ketentuan Allah kepada kami mati atau kami mendapatkan kemenangan. Itu sampai 3 kali Nabi ngomong. Jadi yang ikut berperang itu adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, Nabi menegaskan itu kepada kaum Ansar ini karena ini adalah lebih ditekankan mereka orang-orang kafir Quraisy yang datang itu adalah ingin membunuh orang-orang Muhajirin ini. Makanya ketika perang tanding keluar beberapa orang dari kaum Ansar, tidak. Kami menginginkan yang melawan kami adalah kaum Muhajirin yang hijrah. Tampillah saudara-saudara mereka. Ini kan masih keluarga semua yang ikut, yang perang kan keluarga semua. Jadi bukan orang jauh, kami ingin melihat keberanian mereka. Akhirnya berhasil dikalahkan oleh Ali ya, kemudian Hamzah, kemudian satu lagi sahabat Nabi yang terluka pada saat itu. Allah Ta'ala. Ini Pak ya. Insyaallah cukup ya. Sudah suruh, sudah masuk waktu duha ya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada khilaf pada salah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.